Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 23 Oktober 2024. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Virgo, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini ya Virgo. 23 Oktober 2024. Ada the star, 6 of Wands, Eight of Pentacle, 6 of Pentacle, Queen of Cups ya, Five of Swords, the Tower, Four of Wands. Under the deck ada Seven of Wands. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Gemini, Capricorn, Taurus ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 23 Oktober 2024. Sekarang memang terlihat sangat gak jelas sekali ya keadaan ini, yang dimana keadaan ini memang membuat dia ataupun kamu merasa tertekan gitu ya. Tapi sebenarnya energinya dia udah sedikit lebih bisa nerima ya, meskipun belum sepenuhnya dia nerima, tapi ya setidaknya sudah sedikit lebih tenang lah gitu ya. Dan hal itu membawa energi yang positif gitu. Dan dia berusaha untuk menyibukkan diri, berusaha untuk berkata apa adanya gitu ya, berusaha untuk menindaklanjuti semua yang terbengkalai gitu. Dan dia tahu semuanya sangat susah gitu, sangat sulit gitu. Tapi apa dayanya dia nggak berdaya apa-apa gitu. Yang dimana dia harus lebih berpikir dewasa gitu ya, untuk bisa ya memang gitu, untuk bisa saling menerima kenyataan itu sangatlah sulit. Tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa, yang dimana memang energinya dia semakin hari semakin gak menentu, energinya dia semakin gak jelas arahnya, energinya dia semakin berantakan. Tapi memang inilah yang terjadi, inilah situasinya, inilah keadaan yang gak bisa untuk diubah-ubah lagi. Yang dimana sekarang kamunya yang lebih terpuruk ya, terlihat kayak kamu ngerasa sepi, kamu ngerasa bahwa dia udah lupain kamu ngerasa bahwa dia udah move on, dia udah happy dengan hidupnya sendiri gitu ya. Dan kamu harus tahu bahwa semua itu adalah pikiran yang nggak benar gitu. Karena apa ya, karena terlihat dia di sana itu masih memikirkan kamu, cuman memang dia nggak memperlihatkannya ya. Karena ya kalau dibilang kenapa alasannya apa ya, karena dia udah capek menghadapi kamu yang kamu selalu pasif dan cuek ke dia ya. Itu menurut dia ya, itu menurut dia. Dan dia sangat butuh kamu loh sebenarnya ya. Tapi sekarang dia lebih profesional, dalam artian ya kalau sedang bekerja ya udah dia fokus aja gitu. Kayak sekarang yang dia pikirkan bukan hanya tentang kamu, tapi tentang karirnya juga gitu ya. Karena selama ini ya dia udah cukup membuat berantakan sendiri ya kehidupannya, karena memang terlalu terforsir gitu mikirin tentang perasaannya, cintanya dia ke kamu, yang dimana ya nggak dia dapatkan apa yang dia harapkan gitu. Selalu pengabaian yang dia dapatkan dari kamu gitu ya.
Dan memang benar kamu selalu mengabaikan dia, kamu selalu cuek, kamu selalu pasif ke dia. Ya, tapi di sini kamu juga punya alasan untuk itu. Ya, sebenarnya kamu punya alasan untuk itu. Tapi ya mau bagaimana lagi ya? Mau bagaimana lagi? Situasinya udah terlanjur ya seperti ini. Keadaannya juga udah terlanjur seperti ini. Yang dimana memang kalian udah berusaha untuk nekat satu sama lain, tapi ya ternyata memang kenekatan itu tidak hanya cukup untuk dibuat alasan untuk kalian sama-sama nggak bergerak ya. Karena di sini kalian harus menyadari bahwa kalian saling mencintai ya, kalian saling mencintai, saling ingin merengkuh satu sama lain. Cuman nggak ada effort gitu loh dari kalian berdua untuk memperbaiki gitu, nggak ada effort. Jadinya ya seperti ini jadinya gitu ya. Nggak akan nemuin penyelesaian, nggak akan nemuin solusi, nggak akan nemuin jalan keluar gitu. Yang ada hanya penyesalan dan penyesalan ya. Yang ada hanya situasi yang menegangkan, semakin hari semakin tegang gitu kalian berdua gitu ya. Dan harusnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Apakah memang harus seperti ini terus menerus? Ya memang nggak ada yang perlu dipersalahkan di sini, nggak ada yang bisa untuk dipersalahkan. Cuman memang kalian harus bisa lebih memahami bahwa kalaupun saling butuh ya harus saling ingin bisa kompromi, kayak harus saling lakuin perbincangan dari hati ke hati, kayak saling tanya gitu ya, keadaan masing-masing, saling tanya keinginan masing-masing gitu. Karena meskipun nggak bersama pun ya energi kalian itu sama-sama sering stalking ya. Ya meskipun kalian saling denial tapi kalian saling butuh gitu loh ya, kalian saling butuh. Dan di sini ternyata memang kayak nggak bisa untuk diubah lagi, nggak bisa untuk diubah lagi. Dan di sini harus ada kesadaran, harus ada penyelesaian, harus ada keinginan yang betul-betul bisa termanifest dengan baik gitu ya. Dan semuanya harus kamu harus bisa lebih tenang dan tenang lagi ya. Dan semoga apapun yang kalian harapkan bisa kalian wujudkan ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih.